Hai teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan Pak Hendra. Ya, kita akan membahas pembahasan tentang gaya gesek melanjutkan minggu lalu. Lalu kita akan masuk topik baru tentang usaha oleh gaya penggerak. Ya, jadi kita akan masuki bab yang berikutnya tentang usaha dan energi. Jadi ini peralihannya. Pertama kita akan lihat contoh dari yang minggu lalu, masih akan kita lanjutkan lagi ya. Gerak dengan pengaruh gaya gesek. Pertama, sifat-sifat gaya gesek, udah bahas minggu lalu. Apa sih gaya gesek? Pertama, dia selalu berlawan arah dengan gaya tarik benda. Kalau gaya tarik ke kanan, geseknya pasti ke kiri. Kalau gaya geseknya ke belakang, berarti gaya tariknya ke depan. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kedua, gaya gesek akan bekerja pada benda yang akan digerakkan. Tapi itu sama dengan gaya tarik. Gaya tarik juga bekerja pada benda yang akan digerakkan juga. Nah, inilah yang menyimpulkan bahwa gaya gesek itu bukan gaya aksi-reaksi pasangannya dengan gaya tarik. Ya, karena aksi-reaksi harus bekerja pada benda yang berbeda. Tapi gaya tarik maupun gaya gesek bekerja pada benda yang sama, yaitu benda yang digerakkan. Ya, jadi dia bukan pasangan aksi-reaksi. Ya. Nah, sekarang saya juga terangkan itu bahwa gaya gesek adalah gaya pasif. Dia tidak menghasilkan gerak, tapi dia menghambat gerak. Nah, sebelum benda bergerak, nilai gaya gesek sama besar dengan gaya tarik. Kenapa gitu, Mister? Supaya diperoleh gaya total sama dengan 0. Kalau benda belum bergerak, A sama dengan 0 kan? Kalau A sama dengan 0 berarti gaya totalnya 0. Itu hanya mungkin terjadi kalau semua gaya tarik dinetralkan oleh gaya gesek. Ya, itu sebelum benda bergerak. Gaya gesek sama besar dengan gaya tarik. Setelah benda bergerak, gaya geseknya mencapai suatu nilai tertentu. Dan nilai itu tetap, yaitu sebesar gaya gesek maksimum. Dan nilainya bisa cari. Kita bisa mencari nilai gaya gesek maksimum sebagai mu dikali N. Mu adalah koefisien gesekan media. Ya, antara benda dengan lantai yang ada gesekannya. Ya. Nah, jadi kalau benda bergerak ada gaya gesek maksimum, sebelum benda bergerak, gaya gesek bukan gaya gesek maksimum, tapi sebesar gaya tarik. Misalnya apa yang terjadi kalau gaya geseknya sebesar mu kali N? Lucu kalau itu terjadi. Kenapa? Untuk menggerakkan benda ke kanan, saya cukup dorong benda itu ke kiri. Nanti gaya geseknya lebih besar dari gaya tarik benda, maka dia bergerak ke kanan. Terbalik ya, saya dorong benda ke kiri, bendanya bergerak kanan. Nggak mungkin kan begitu terjadi. Jadi kesimpulannya sebelum benda bergerak, nggak boleh terjadi gaya geseknya sebesar mu kali N. Pasti lebih kecil. Dan lebih kecil itu sebesar gaya tarik benda. Kenapa? Supaya gaya totalnya sama dengan 0. Ya, itu yang minggu lalu. Nah, kita buat contoh soal sekarang. Benda terletak di lantai kasar, mu-nya 0,5. Benda A di atas lantai yang bergesekan, lalu ditarik oleh benda B ke tepi meja lewat katrol. Tentukanlah percepatan benda. Ingat, sebelum meneliti saya harus cari apakah gaya geseknya memang sudah mencapai gaya gesek maksimum. Ya, kita cari dulu berapa besarnya gaya tariknya. Berapa besarnya gaya tarik, teman-teman? Ya, untuk itu saya akan menarik. Siapa yang menarik ini kan? Oh, sorry. Yang menarik adalah benda yang menggantung di situ. Inilah yang menarik. Berapa gaya tariknya? 20 Newton karena masanya 2 kg kan? Diteruskan lewat tali, jadi sini juga ada gaya sebesar 20 Newton juga. Itu gaya tariknya. Nah, jadi Ft adalah 20 Newton. Berapa besarnya gaya gesek maksimum? Gaya gesek maksimum adalah 0,5 dikali N. N-nya adalah di sini. 30 Newton, gayanya ke atas. Kalau itu 0,5 kali 30 Newton adalah 15 Newton. Berarti terpenuhi bahwa F gesek sudah terlampaui oleh gaya tarik. Artinya benda bergerak atau bergeser.
Kalau benda sudah bergeser, maka berlaku bahwa F neto adalah M kali A. F netonya berapa? 20 Newton dikurangi F gesek. Ya, dan itu besarnya adalah 20 dikurangi 15. Tadi minus ya ini karena berlawanan ya. Dan itu sama dengan massa benda yang bergerak. Massa benda yang bergerak adalah M1 ditambah M2 teman-teman. Karena kedua-duanya kan akan bergerak. Yang satu bergerak menggeser, yang satu bergerak turun ke bawah. Jadi bergerak. Kalau gitu M1 plus M2 kali A. Nah, berarti A-nya kita bisa hitung. Yaitu besarnya sebesar 20 kurang 15 adalah 5. Dikurangi M1 plus M2 adalah 3 plus 2. 5 juga. Kalau gitu A-nya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Itu untuk soal A. Ya. Tapi membuat soalnya belum puas nih. Dia minta kita mengulangi perhitungan bila mu-nya 0,7. Apa yang beda? Kalau mu-nya 0,7 berarti F gesek maksimumnya berapa besarnya? 0,7 dikalikan N sama dengan 21 Newton. Berapa FT-nya? FT-nya adalah 20 Newton. Berarti FT lebih kecil daripada F gesek. Max. Belum bergerak ya. Benda belum gerak. Atau masih diam. Itu yang terjadi. Kalau benda masih diam, berapa percepatannya? A sama dengan 0. Ya, tidak ada percepatan benda. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa mengaplikasikan cerita tentang gaya gesek. Jadi ingat, apapun soalnya, sebelum membuat perhitungan, teliti dulu. Apakah gaya tarik sudah melampaui gaya gesek maksimum? Karena kalau belum, benda masih diam. Oke? Nah, kita akan coba soal yang lain ya. Nah, ini ada sebuah meja, di atasnya ada benda bermassa 12 M. M sebuah nilai tertentu ya, tapi ada 12 M. Lalu ditarik ke kanan dengan massa 2 M menggantung, ditarik ke kiri dengan massa M menggantung juga. Coba kita perhatikan, kira-kira gaya tarik yang lebih besar yang mana? Yang menarik ke kanan atau menarik ke kiri? Yang kanan 2 M, dia lebih besar. Jadi kalau gitu ada FT yang bisa kita hitung ya. Berarti FT dari benda ini ya adalah gaya tarik ke kanan yang besarnya 20 Newton. Di sini juga ada gaya tarik ke kiri yang besar 20 M ya. 20 M Newton. Dan di sini 10 M Newton. FT-nya adalah 20 M dikurangi 10 M. Kenapa dikurangi, Mister? Karena saling berlawanan. Yang satu menarik benda ke kiri, yang lain menarik benda ke kanan. Dan yang kanan lebih besar. Jadi saling meniadakan. Itulah FT. Ya, jadi besarnya adalah 10 M. Ke kanan. Betul? Nah, kita teliti berapa besarnya gaya geseknya. F gesek maksimum, perhatikan ya, waktu nulis gaya gesek saya pakai F kecil. Karena dia adalah gaya pasif, lambangnya dengan F kecil. F gesek maksimum adalah mu dikalikan N, benda kedua. Dan itu adalah besarnya adalah 120 M. Maka mu-nya 0,1 dapatnya hasilnya adalah 0,1 kali 120 M Newton, hasilnya adalah 12 M. Ternyata gaya gesek lebih besar daripada gaya tarik. Gaya gesek maksimum ya. Jadi artinya gaya gesek maksimum belum tercapai. Gaya gesek yang sebenarnya adalah sama dengan FT. Sama dengan 10 M. Bukan 12 M. Karena dia belum bergerak kan. Nah, kalau gaya geseknya belum masih buat benda bergerak, berapa perhitungan untuk T yang ini? Kalau benda belum bergerak,
kita gambar kembali benda yang menggantung ini. Ini ada massa ke bawah sebesar M, kalau gitu ada gaya sebesar 10M, dan ke atas ada gaya sebesar T1. Benda belum bergerak, jadi A-nya sama dengan 0. Kita lihat untuk benda ini berarti T1 ke atas dikurangi 10M ke bawah sama dengan 0. M kali A, kan? Jadi belum ada gerakan. Kalau gitu mudah sekali menentukan T1. T1 adalah sebesar berat benda 10M. Begitu juga yang di kanan. Ya, kalau di sini ada T2, T2 juga besarnya dengan mudah kita bisa hitung sebesar adalah 20M Newton. Kenapa? Karena sistem belum bergerak, A-nya sama dengan 0, kan? Oke, ini tentang apa yang kita bahas minggu lalu. Ya, bahwa gaya gesek adalah gaya pasif, tidak melakukan gerak, tapi melawan gerakan. Dalam hal ini dia membuat benda batal bergerak karena ada gesekan. Oke, next. Kita akan lihat sekarang usaha oleh gaya penggerak. Ini topik yang kita bahas hari ini. Ya, saya akan mulai bahasnya dengan sebuah video pendek. Ya, bagaimana relasi antara gaya dengan usaha dan energi. Kita lihat video ini dulu teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas tentang usaha atau kerja dan tenaga atau energi. Yang dimaksud dengan kerja di sini adalah hasil dari pengerjaan suatu gaya dalam bentuk perpindahan. Jadi kerja di sini tidak sama sekali berarti orang ngangkat besi, atau orang pergi ke kantor atau ke pabrik untuk bekerja. Bukan itu maksudnya dengan kerja kita. Ya. Energi juga bukan menunjukkan suatu kemampuan orang. Aduh, saya capek nggak punya energi, atau saya meditasi untuk mendapatkan tenaga dalam. Bukan itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan energi di sini adalah betul-betul kemampuan untuk melakukan kerja secara fisika. Nah, kerja adalah suatu aksi yang dikerjakan oleh suatu benda sehingga memindahkan benda tersebut. Ya, penting sekali ada gaya dan ada perpindahan. Maka hasil dari pekerjaan gaya adalah benda akan berpindah. Besar usaha dikatakan dengan gaya dikalikan D, perpindahan. Nah, jadi kerja hanya terjadi kalau terjadi perpindahan. Tanpa ada perpindahan, misalnya kita mendorong tembok tegar, ya, benda tidak bergerak, maka tidak ada usaha. Usahanya bernilai 0. Nah, satu lagi, hanya komponen gaya yang sejajar dengan arah perpindahan yang akan menyumbang usaha. Jadi kalau kita mengerjakan sebuah gaya miring ke arah bawah, ya, padahal perpindahannya ke arah kiri, mendatar, maka tidak seluruh gaya tersebut akan menghasilkan perpindahan. Hanya komponen gaya yang searah gerak yang memberikan usaha. Ingat, usaha adalah sebuah skalar, tapi dia bisa bernilai positif atau juga bernilai negatif. Apa artinya usaha positif dan apa artinya usaha yang negatif? Usaha positif terjadi kalau kita mendorong benda dan benda berpindah searah perpindahan gaya. Tapi bayangkanlah suatu kejadian lain, ya, bahwa benda didorong ke kiri tapi berpindah ke kanan. Dikatakan usahanya adalah negatif karena gerak benda melawan arah perpindahan. Jadi tanda positif atau negatif menjadi sangat penting. Bukan dalam artian vektor, tapi dalam artian bahwa kalau positif itu berarti adalah usaha yang dikerjakan terhadap benda. Kalau negatif berarti kita menerima usaha yang melawan gaya yang kita berikan. Ya. Sekarang bagaimana dengan energi? Kita akan membahas tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Tidak harus melakukan kerja, tapi kemampuan untuk melaksanakan kerja. Dalam kaitan ini, kita katakan usaha adalah hasil pengerjaan dari energi. Jadi usaha nilainya akan sama dengan perubahan kinetik energi dari benda. Bayangkan sebuah bola bergerak lalu menabrak sebuah benda lain yang terlempar. Kenapa?
karena usaha dihasilkan oleh perubahan genetik dari bola yang menabrak tadi. Ya, itu dikenal dengan teorema usaha tenaga. Nah, ingat, kita harus melupakan bahwa energi adalah artian kata sehari-hari. Energi adalah sesuatu yang dimiliki oleh sistem gerak kita. Ada beberapa jenis energi. Kita kenal energi kinetik, energi potensial, energi termal, energi kimia. Ada lagi energi listrik, energi magnet. Ya. Nah, semua energi tersebut adalah energi yang dimiliki oleh benda dan bisa menjadi usaha, artinya ada gerakan dari benda. Nah, energi diukur dalam bentuk joule sama dengan usaha, dan 1 joule adalah 1 Newton meter. Oke teman-teman, itu video yang kita saksikan. Kita menceritakan apa itu usaha, ya, bahwa dia perkalian dari gaya dikalikan jarak perpindahan. Lalu dia juga melihat ada positif dan negatif work, kerja positif dan kerja negatif. Dia positif kalau dia searah dengan gerak benda, tapi kalau dia berlawanan dengan arah gerak benda, maka kerjanya negatif. Ini tidak berarti bahwa usaha adalah sebuah vektor. Usaha itu skalar ya. Tapi negatif berarti dia adalah menerima kerja dari luar. Sebaliknya kalau positif, dia melakukan kerja pada sistem. Itu perbedaannya. Ya. Nah, lalu waktu kita bahas energi, kita akan lihat bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kita akan lihat beberapa contoh berikut ini. Ini soal yang pernah kita lihat minggu lalu, ya, bagaimana kita menghitung besar usaha waktu seorang berusaha menarik sebuah benda atau lemari besar. Dia menarik dengan gaya FT, ada gaya gesek pada arah yang berlawanan, benda bergeser tapi dengan gaya yang jauh lebih kecil secara neto. Ini soal minggu lalu ya. Jadi ada 200 kg mass di lantai kasar, seorang menariknya bergerak dipercepat, gaya tariknya 500 Newton, tapi petinya bergeser yang 0,2 meter per sekon kuadrat percepatannya. Disuruh cari nilai gesek peti dengan lantai. Ingat, waktu itu kita menghitung bahwa FT-nya adalah 500 Newton. Ininya kan 500 Newton, FT-nya. Lalu gaya geseknya berapa? Kita bisa dari sini. Kalau A-nya 0,2 meter per sekon, berarti nanti F netonya adalah 200 dikalikan 0,2. Dan itu berarti 40 Newton saja. Berarti ada gaya 460 Newton yang bekerja pada sistem ini. Melawan gaya tarik. Dan itulah gaya gesek. Gaya geseknya 460 Newton. Betul? Nah, setelah ini kita bisa menghitung berapa besarnya usaha oleh gaya tarik orang. Usaha gaya tarik orang adalah W sama dengan FT dikalikan 5 meter. Berapa gaya geseknya? Gaya usaha oleh gaya gesek 460 Newton tadi dikalikan 5 meter. Dan akhirnya kita bisa temukan gaya total pada benda. Tadi gaya totalnya adalah F neto, ya. Usaha totalnya adalah F neto dikalikan 5 meter. Hasilnya kira-kira semacam ini, ya. Bahwa usaha oleh gaya tarik besar 2.500 Joule, 500 kali 5 kan. Usaha oleh gaya gesek adalah sebesar 460 kali 5, tapi arahnya berlawanan. Ingat, arahnya ke belakang kan? Jadi minus 2.300 Joule. Berarti ada selisih. Kemana selisihnya? Untuk yang di bawah. F neto dikalikan S. F netonya kan tadi 40 kan? 40 kali 5 adalah 200 Joule. Nah, kita lihat usaha negatif itu artinya apa? Usaha yang tidak menghasilkan kerja, tapi malah harus dilawan oleh kerja. Ya. Ini contoh dari 2 minggu yang lalu ya. Oke, selanjutnya kita contoh perhitungan yang lain. Kita lihat
Pak Hendra mengangkat karung 25 kg dari lantai dan menaruhnya pada rak setinggi 2 meter dari tanah. Ya. Dipindahkan karungnya setinggi 2 meter. Berapa usaha oleh gaya berat karung? Dan berapa usaha oleh Pak Hendra? Ditanya. Ya. Ingat, siapa yang mengangkat karung? Pak Hendra. Berarti Pak Hendra harus memberikan usaha positif. Sementara gaya berat karung itu mengarah ke tanah, ke bawah. Tapi perpindahannya ke atas. Jadi dia melawan gerak benda. Kalau gitu usaha oleh gaya berat karung harus bernilai negatif. Coba kita lihat. Ini hasilnya. W-nya adalah berat dikalikan perpindahan. Kalau gitu minus 250. Kenapa minus? Karena perpindahannya ke atas. Tapi berat benda itu menariknya ke bawah, jadi berlawan arah. Jadi gaya yang ke bawah itu menimbulkan usaha sebesar minus 500 Joule. Berapa usaha oleh Pak Hendra? Untuk bisa mengangkat karung, Pak Hendra harus memberikan gaya sebesar berat benda itu, lalu menaikkannya sebesar 2 meter. Jadi gayanya adalah 250, kalikan perpindahannya 2 meter, dapatnya 500 Joule. Loh Pak, kalau dijumlahkan 500 sama jadi 0. Jadi tidak ada usaha Pak. Betul begitu? Ada usaha oleh Pak Hendra, dan usaha itu dipakai untuk melawan usaha oleh gaya berat. Apakah betul usaha totalnya sama dengan 0? Ya. Karena secara gaya, sebetulnya tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Gaya berat ke bawah dinetralkan oleh gaya tarik dari tangan saya. 500 dikurangi 500 sama dengan 0. Perpindahannya 2 meter. 0 kali 2 meter, ya 0. Ya. Tapi benda itu sekarang mendapatkan tambahan energi potensial karena dia naik setinggi 2 meter. Itu ya. Jadi usaha bisa positif, bisa negatif tergantung arah gayanya berlawanan atau searah dengan arah gerak. Ya, itu yang mau saya bahas pada hari ini. Ya, bahwa usaha, energi, dan gaya saling berkaitan. Thank you everybody. So we will meet again next week. Terima kasih. Selamat siang.